Shalom dan selamat pagi saudara-saudari terkasih. Pagi ini kita akan mengikuti renungan harian Pater Sinode GKO. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah renungan ini agar kami semakin mengerti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Judul renungan hari ini adalah mengenali dan mematikan perbuatan daging dengan bacaan Alkitab dari Galatia 5 ayat 19-21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita gali bacaan dengan pertanyaan berikut ini. Apa contoh perbuatan daging? Dalam surat Galatia, Rasul Paulus menuliskan daftar perbuatan daging yang nyata, yaitu perzinahan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, kemabukan, dan sebagainya. Semua itu bukan hanya dosa yang dilakukan orang-orang jauh dari Tuhan, tetapi juga menjadi godaan bagi setiap orang percaya yang masih hidup dalam tubuh jasmani. Pertanyaan kedua, apa peringatan Paulus melalui ayat ini? Daging di sini bukan sekedar tubuh fisik, tetapi sifat berdosa yang terus berusaha menentang Roh Kudus. Paulus dengan tegas memberi peringatan bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, membiarkan keinginan daging tumbuh berarti menjauhkan diri dari kehidupan kekal yang dikaruniakan Kristus kepada kita. Lalu bagaimana kita mematikan keinginan daging? Pertama, dengan mengenali bahwa dosa sering menyamar dalam bentuk yang tampak wajar, seperti kemarahan yang dibenarkan, iri hati yang tersembunyi, atau kesenangan yang kelewat batas. Jangan menyepelekan tanda-tanda kecil yang mencerminkan perlawanan terhadap Roh Kudus. Kedua, menyalibkan daging setiap hari. Dalam Galatia 5 ayat 24, Paulus berkata, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Ini berarti kita secara aktif berkata tidak pada dorongan dosa sekalipun terasa sulit. Ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus memimpin hati kita, Dia memampukan kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya. Roh Kudus memberi kekuatan yang tidak datang dari tekad manusia semata. Karena itu, disiplin rohani seperti doa, pembacaan firman Tuhan, persekutuan, dan kerendahan hati adalah cara penting untuk mematikan kuasa daging. Saudara terkasih, mari kita waspada dan jangan beri makan kedagingan kita dengan mengikuti keinginannya. Melainkan kita memilih untuk berjalan bersama Roh Kudus yang memurnikan hati dan mengubah hidup kita. Apa saja yang kita petik dari uraian singkat di atas? Pertama, keinginan daging itu nyata dan berbahaya. Kedua, keinginan daging itu menentang Roh Kudus. Ketiga, kita dipanggil untuk mengenali dan mematikan dosa. Keempat, menyalibkan daging adalah proses setiap hari. Kelima, hidup dipimpin oleh Roh Kudus memberi kemenangan. Keenam, disiplin rohani sangatlah penting. Ketujuh, pertobatan dan penyerahan diri harus terus dilakukan. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami belajar betapa berbahayanya keinginan daging yang sering menguasai hati kami. Ampunilah kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk mengenali dan mematikan setiap dorongan dosa yang menentang Engkau.
Berikan kami kekuatan untuk menyalipkan hawa nafsu daging dan hidup setia di dalam kehendak-Mu. Ajari kami untuk terus berjalan bersama-Mu, menghasilkan buah roh, dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Berkatilah umat-Mu yang sedang berjuang demi masa depan pribadi, keluarga, dan pelayanan mereka. Sertailah kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.